Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Temi Setiawan di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang menjadi kekhawatiran bagi mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan menghadapi sidang skripsi atau sidang tesis. Nah, tentunya kekhawatiran adalah bagaimana kalau tidak lulus. Nah, berarti kalau gitu harus lulus ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu faktor apa yang menyebabkan ketidaklulusan mahasiswa pada saat menjalani sidang skripsi atau sidang tesis. Nah, kali ini pembahasan saya akan memberikan kurang lebih 5 faktor yang menyebabkan Anda tidak lulus pada saat sidang skripsi ataupun sidang tesis. Namun, sebelum masuk kepada pembahasan, jangan lupa bantu saya untuk like dan subscribe channel YouTube saya, Temi Setiawan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan konten akan selalu diupdate dan selalu lebih banyak lagi sehingga bisa memberikan banyak manfaat buat kalian yang suka nonton channel YouTube saya. Oke. Nah, memasuki pembahasan kita terkait apa yang menyebabkan mahasiswa itu tidak lulus pada saat sidang skripsi atau sidang tesis. Nah, kalau udah tahu nih faktor-faktor ini, persiapkan diri kalian dan semoga kalian bisa lulus untuk menjadi sarjana atau ya mungkin kamu di tesis berarti kamu akan mendapat gelar magister ya. Oke, saya akan urutkan dari yang sebenarnya paling mudah disiasati dan sampai yang paling fatal. Jadi simak pembahasan saya dari awal sampai akhir ya. Oke, sehingga tidak ada pemahaman kalian terkait apa yang saya paparkan. Ya, yang pertama yang paling mudah Anda siasati ya, berarti faktor yang menyebabkan tidak lulus pada saat sidang yaitu adalah kurang persiapan. Nah, kurang persiapan itu merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi Anda gagal pada saat sidang skripsi atau sidang tesis. Nah, kurang persiapan ini bisa disiasati teman-teman, yaitu dengan cara yang melakukan persiapan. Nah, persiapan itu bukan hanya persiapan materi kalian, tetapi secara mental kalian dan juga secara fisik kalian. Nah, biasanya saya suka menghimbau mahasiswa bimbingan, yaitu adalah sebelum menghadapi sidang, yang pertama yaitu pelajari apa yang Anda tulis. Nah, jadi pelajari apa yang ada di dalam skripsi atau tesis kalian. Nah, mempelajari itu bukannya text by text kamu akan hafal apa latar belakangnya, rumusannya, fenomena dan seterusnya, tetapi Anda memahami apa yang Anda tulis. Nah, itu merupakan satu kunci, yaitu persiapan secara materi. Nah, persiapan secara materi itu pun harus ditunjang dengan pemahaman komprehensif terkait dengan bidang ilmu. Misalnya Anda kuliah di akuntansi dan spesifik pada akuntansi manajemen. Tentunya dalam skop bidang ilmu akuntansi manajemen topik-topiknya Anda review kembali. Nah, beberapa universitas biasanya ada sidang komprehensif terkait dengan beberapa mata kuliah yang pernah diambil. Nah, mereka biasa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan skripsi tetapi pernah dipelajari pada saat kuliah. Nah, kalian harus siapkan juga materi-materi seperti itu. Misalnya, ketika di dalam sidang mungkin Anda mengambil topik misalnya pengaruh profitabilitas ya, profit perusahaan terhadap nilai perusahaan yang dinilai dengan market value, harga saham dan seterusnya. Tentunya pemahaman kalian di bidang tentang rasio keuangan, akuntansi keuangan dan juga tentang penilaian harga-harga saham, nilai saham, nilai perusahaan. Nah, itu Anda harus kuasai ya, karena itu akan terkait. Jadi persiapan materi itu bukan hanya materi skripsi atau tesis kalian, tetapi juga keilmuan-keilmuan yang terkait dengan pada saat Anda menyelesaikan skripsi dan tesis itu. Nah, itu perlu dipersiapkan. Kemudian selain itu adalah kalian harus mempersiapkan fisik kalian. Berarti sebelum sidang bukan berarti kalian akan belajar mati-matian gitu ya, sehingga lupa istirahat dan besok ujung-ujungnya ngeblank. Apalagi kalau jadwal sidang kalian adalah jadwal yang terakhir gitu kan. Beberapa kampus kadang-kadang suka menyetel, misalnya dalam satu hari ada 6 mahasiswa atau 8 mahasiswa yang disidang dan Anda adalah mahasiswa ke-8, berarti Anda harus menunggu dari pagi sampai siang. Walaupun menunggunya di rumah tetap aja ya deg-degannya sama. Nah, jadi persiapkan fisik kalian, jadi pada saat hari kalian akan sidang kalian memiliki stamina yang fresh banget. Jadi istirahat yang cukup sebelum pada saat sidang itu penting banget. Jadi jangan tidur malam dan tidak perlu bergadang untuk mempelajari semua yang belum kalian pelajari karena belum tentu juga ditanyakan. Jadi persiapan materi adalah persiapan secukupnya, setidaknya menguasai apa yang Anda tulis dan juga tentang mata kuliah atau bidang keilmuan yang related dengan skripsi atau tesis kalian. Udah, habis itu istirahat.
Nah, persiapkan fisik kalian sehingga di hari hanya kalian bisa tampil dengan baik gitu kan, karena fisik itu juga mempengaruhi konsentrasi kita. Di situ biasanya pada saat sidang, selain kamu menyajikan dalam presentasi, ada sesi tanya jawab dan kamu perlu full concentration. Jadi konsentrasi yang pol banget deh. Oleh karena itu ditunjang dengan stamina kalian harus fit. Nah, selain itu juga kalian harus mempersiapkan mental kalian. Mempersiapkan mental dalam arti boleh aja misalnya kita bertanya-tanya dengan teman-teman kita yang sudah sidang atau sedikit diskusi dengan dosen yang akan mungkin Anda tahu akan menyidang kamu pada saat sidang skripsi atau tesis. Tetapi jangan jadikan itu sebagai sebuah tekanan buat diri kalian. Karena semakin Anda tertekan bahwa kayak saya nggak bisa, kayaknya susah deh, kayaknya penelitian saya terlalu mudah atau penelitian saya ternyata di luar konteks dan seterusnya, sehingga membuat kamu tertekan sendiri. Nah, kadang-kadang banyak tanya, bertanya itu baik, tetapi kadang-kadang banyak tanya itu membuat Anda tertekan. Nah, jadi hal itu juga harus Anda siasati, yaitu saringlah informasi yang bisa membuat Anda semangat, encourage semangat kalian, tetapi informasi yang membuat Anda menjadi tertekan, hapus saja. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam ruang sidang. Nah, bisa aja pengujinya tidak akan menanyakan itu, atau saat berkomunikasi dengan kalian ternyata pengujinya memiliki pertanyaan yang lain atau ingin menggali hal yang lain. Jadi pertanyaan kepada seorang mahasiswa akan berbeda dengan mahasiswa lain. Walaupun bukan berarti kita tidak bertanya-tanya dengan teman kita yang sudah selesai. Ya enggak, boleh aja kita bertanya. Tetapi ingat bahwa jangan jadikan itu patokan yang akan membuat Anda tertekan. Oke? Nah, jadi tadi ya, faktor pertama yang paling mudah Anda siasati yang menyebabkan tidak lulus pada saat sidang skripsi atau tesis adalah kurangnya persiapan. Maka lakukan 3 hal: persiapan secara materi kalian, persiapan secara fisik kalian, stamina harus fit, dan ketiga, persiapan secara psikologis kamu. Kadang-kadang ada mahasiswa dengar nama dosennya udah takut gitu ya, yang menguji saya siapa nih? Nah, jangan seperti itu ya. Jadi artinya persiapan secara psikologi kamu juga harus kamu persiapkan. Jangan sampai kamu down, jangan membuat Anda depresi sebelum maju. Nah, itu kunci untuk Anda bisa melewati masalah yang pertama, kurangnya persiapan. Masalah yang kedua adalah tidak sesuai buku panduan. Nah, ini juga merupakan masalah nih, tetapi harusnya masalah ini harus bisa dieliminir. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis, pasti ada buku panduan. Nah, setiap universitas memiliki buku panduan yang berbeda. Jadi, ketika Anda berkuliah di kampus A, janganlah menggunakan referensi dari teman kamu dari kampus B. Kadang-kadang mahasiswa itu pengen belajar dari temennya yang sudah selesai atau sedang mengerjakan, tapi dari kampus lain, dan dia mengcopy paste template yang mencakup juga panduan-panduan penulisan judul, paragraf, dan seterusnya. Nah, hindari itu. Nah, sehingga ketika Anda mengerjakan tesis ya ataupun skripsi, gunakan buku panduan dari institusi di mana Anda belajar ya. Pasti ada, dan itu menjadi acuan kalian satu-satunya, karena memang setiap institusi kadang-kadang memiliki regulasi yang berbeda-beda. Nah, dalam sebuah karya tulis kadang-kadang bisa ada yang terdiri dari 5 bab, ada kampus yang 6 bab, ada yang 7 bab, sesuaikan. Dan setiap bab itu apa aja, subbabnya dan komponennya harus disesuaikan. Nah, kadang-kadang kita udah persiapkan baik semua diri kita, materinya, ternyata pada saat sidang kita dinyatakan tidak lulus karena tidak sesuai dengan buku panduan, sehingga harus revisi mayor. Nah, itu hati-hati, fatal sekali ya. Nah, tentunya bisa disiasati gak? Bisa, yaitu apa? Pada saat kesempatan itu datang untuk kalian menulis sebuah skripsi atau tesis, cari panduan, cari buku panduan yang sesuai dengan institusi kalian, dan lakukanlah konfirmasi dengan pembimbing. Kadang-kadang suka udah beda edisi ya buku panduannya, jadi konfirmasi dengan pembimbing. Selalu ikuti arahan pembimbing dan selalu menggunakan buku panduan pada saat bimbingan. Nah, tentunya masalah kedua bisa lewat. Jadi kurangnya persiapan sudah bisa diatasi, masalah tidak sesuai buku panduan bisa diatasi. Tentunya kita masuk ke masalah ketiga yang menyebabkan Anda tidak lulus pada saat sidang skripsi atau tesis, yaitu adalah tidak mengerjakan sendiri. Nah, yaitu kadang-kadang kita suka nggak mau repot, atau kita ngerasa kita nggak bisa, atau mungkin kita kerja yang terlalu sibuk sehingga kita menyerahkan skripsi tesis kita ke orang lain.
Nah, jadi artinya bukan kita sendiri yang mengerjakan. Nah, hal itu harus dihindari ya. Karena apa? Pada saat Anda mengerjakan skripsi atau tesis itu memiliki bobot SKS. Dan diharapkan dalam lingkup akademis ketika sebelum Anda lulus, Anda memahami bagaimana pola berpikir dan cara menulis secara ilmiah. Nah, itu adalah harapan atau capaian dari mata kuliah yang terkait dengan skripsi. Jadi Anda bisa menyelesaikan sebuah tulisan ya yang mengangkat fenomena, kemudian dapat dirumuskan dan dapat dipecahkan dengan pola pikir ilmiah. Nah, di situ sebenarnya diharapkan Anda semua mengerjakan sendiri. Terkadang kita suka antara malas, merasa tidak mampu, ataupun kita sibuk banget, atau mungkin ada hal-hal lain deh ya yang menyebabkan kita tidak mengerjakan sendiri. Nah, bisa gak hal ini disiasati? Kalau ini udah terjadi dan besok saya harus sidang nih. Kebetulan pada saat besok atau minggu ini harus sidang dan Anda deg-degan dan ketemulah video di YouTube kalian. Nah, tentunya masih bisa disiasati. Tenang ya kalau masih ada waktu. Kecuali sudah sejam lagi Anda sidang ya. Itu mungkin sudah waktu yang sangat kritis. Nah, jadi ketika Anda tidak mengerjakan sendiri, tentunya ketika Anda menyadari bahwa saya salah nih, harusnya saya mengerjakan sendiri, tetapi ini sudah terlanjur nih, Anda sudah mau menuju sidang. Bagaimana? Pelajari ya, pelajari, kuasai, tanya kepada teman yang membantu kalian apa yang ditulis seperti itu, kenapa pola pikirnya, kumpulkanlah bukti-bukti pendukung. Misalnya ketika penelitian itu kan dibutuhkan apa sih? Ada referensi artikel sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku yang digunakan, data-data yang diambil itu Anda harus kuasai. Nah, itu termasuk pada tahapan pertama tadi loh, kurangnya persiapan. Nah, mempersiapkan materi daripada skripsi itu atau tesis itu termasuk dengan Anda memiliki buku-buku referensi yang dimasukkan di dalam penelitian terdahulu atau data-data yang Anda gunakan. Itu harus disiapkan dengan baik ya. Nah, itu adalah di faktor yang ketiga, yaitu tidak mengerjakan sendiri ya. Nah, faktor yang keempat yaitu yang membuat Anda gagal adalah manipulasi data. Nah, terkadang ketika kita melakukan manipulasi data itu udah pasti hati-hati sekali. Itu adalah celah di mana Anda tidak lulus. Nah, oleh karena itu hindari yang namanya manipulasi data. Ketika Anda harus mentabulasi data, tabulasikan dengan baik. Ketika Anda perlu melakukan wawancara ataupun menyebarkan kuesioner, lakukan dengan baik. Jangan mengisi kuesioner itu sendiri. Nah, manipulasi data itu menjadi kecenderungan Anda menjadi tidak lulus. Dan hati-hati, dosen yang menguji saudara itu udah setiap hari makanannya adalah naskah dan sidang. Dan dia akan tahu bagaimana mahasiswa yang benar-benar mentabulasikan data sendiri, mencari data sendiri, atau mahasiswa yang hanya mengambil jalan pintas, shortcut di situ. Ya, jadi tentunya disiasati dengan apa? Bagi Anda yang belum mulai, kerjakan tanpa manipulasi data. Walaupun memang skripsi itu capek, tapi setimpal karena bobotnya 6 SKS, demikian pula tesis ya. Jadi hindari manipulasi data, kerjakan dengan baik. Karena Anda harus bertanggung jawab pada saat sidang nanti kalau data tersebut dipertanyakan ya. Nah, tentunya kalau yang sudah terlanjur gimana? Ya, susah juga ya. Kalau sudah terlanjur berarti Anda harus persiapkan bagaimana Anda mengkoreksi atau melakukan revisi terhadap data yang Anda tadi manipulasikan ya. Itu merupakan bagian pertanggungjawaban Anda sebelum lulus di sidang skripsi atau sidang tesis. Dan faktor yang kelima yang paling fatal adalah faktor plagiarisme ya. Hindari Anda melakukan plagiarisme karena plagiarisme itu sangat sekali ditentang dalam lingkup akademis. Nah, kadang-kadang kita nggak mau repot, kita copy paste yang ada tanpa mencantumkan referensi atau Anda mengcopy paste seluruhnya. Nah, itu fatal banget ya. Jadi mahasiswa itu banyak kadang-kadang yang pembimbingnya tidak terlalu telaten untuk melihat naskah kalian kelolosan, akhirnya kalian bisa ngambil naskah orang 100% bahkan ya. Nah, itu hati-hati sekali. Kalau itu sampai terdeteksi, maka kelulusan Anda dibatalkan. Nah, jadi faktor yang paling fatal adalah plagiarisme. Hindari itu. Di beberapa universitas sudah dilakukan uji untuk mengetes adanya aspek plagiarisme atau tidak. Walaupun namanya sebuah perangkat itu bisa saja mengalami kegagalan dalam mendeteksi,
tetapi secara konfirmasi nanti bisa saja dosen bisa mengetahui bahwa Anda melakukan plagiarisme atau tidak. Jadi tetap berhati-hati walaupun memang Anda melakukan plagiarisme dan sudah lolos uji plagiarisme, itu harus hati-hati juga ya. Nah, jadi itu adalah faktor kelima yang perlu dihindari karena itu yang membuat Anda tidak lulus ya. Oke, mungkin demikian sedikit sharing dari saya terkait bagaimana Anda bisa lulus dan faktor apa yang menyebabkan Anda tidak lulus dalam sidang tesis ataupun sidang skripsi. Nah, persiapkanlah skripsi kalian, tesis kalian sebagai wujud pertanggungjawaban, dan di sidang itu adalah momen yang tepat Anda mempertanggungjawabkan. Nah, tentunya faktor-faktor yang merujuk kepada keberhasilan selain persiapan tadi, menghindari 5 hal tadi, tentunya persiapan kalian dalam presentasi, teknik komunikasi kalian, cara menjawab, itu semua juga perlu kalian persiapkan. Ya, nanti akan kita bahas mungkin dalam konten YouTube yang lain terkait bagaimana persiapan diri kalian memasuki ruang sidang skripsi. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa sekali lagi like dan subscribe channel saya. Semoga channel ini memberikan banyak manfaat buat kalian semua. Thank you.